Selamat pagi Pak Wisnu. Pagi. Assalamualaikum. Salam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Semangat Pak. Ya. Pertama saya ucapin terima kasih Pak karena Bapak bersedia membantu saya dalam rangka ya proses calon guru penggerak yang sudah kita obrolin ini mau 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Ya. Kemarin kan sudah ngobrol. Ini tahap pra-observasi gitu ya. Jadi kita akan membahas tentang apa yang akan kita lakukan pada saat nanti observasi dalam kelas. Itu kapan Pak Bapak siap untuk observasi? Sama besok. Oh siap Pak, besok ya hari Kamis lah ya. Ya, di kelas berapa Pak? 92. Di kelas 92 mata pelajaran IPA gitu. Ya. Besok Bapak membawakan materi tentang apa? Itu tentang listrik dinamis. Listrik dinamis. Iya. Oke. Jadi ini lanjutan materi sebelumnya Pak. Iya. Langkah atau strategi dalam pembelajaran besok gimana? Jadi gini Pak Sigit. Jadi biar nggak bosen ya. Itu sudah saya siapkan itu crossroad ya, atau TTS ya. Oh, itu ya. Nanti rencana jadi kita buat 5 kelompok. oh jadi Ya. pada saat proses pembelajaran diferensiasi prosesnya Bapak akan membagi beberapa kelompok Ya. Kemudian Bapak berinisiatif untuk TTS itu sebuah metode baru ya? Enggak juga sih. Ya. Karena sebelumnya sudah sering juga dipakai. Oh, ya. Kan tidak konvensional menulis itu. Ya. Artinya Bapak sudah mempersiapkan Ya. sebuah teknik baru, media baru. Ya. Pada saat pembagian kelompok Pak itu ya gimana itu Pak? Heterogen atau Bapak pilihkan yang pintar dengan pintar, yang kurang dengan kurang? Memang idealnya seperti itu Mas. Ya. Tapi kita ini saja kita acak saja. Yang penting komposisi antara laki-laki dengan perempuan itu seimbang gitu. Kemudian Pak, kira-kira pada saat pembelajaran besok, kira-kira ada nggak masalah yang mungkin Bapak Kemungkinan ditemui di kelas itu ya. Ya mungkin kondisian anak, kita tahu kan beda kelas, beda karakter anak ya. Iya. Bapak menangani anak yang super gitu ya. Penanganan khusus. Kemungkinan anak itu mungkin ada yang nggak bawa buku Pak Sigit ya. Ya. Tapi sebenarnya itu kan kerja kelompok ya. Tapi mungkin kalau ada yang nggak bawa buku mungkin kurang efektif ya. Kemudian mungkin juga karena mungkin anak yang belum terbiasa mengerjakan TTS ya. Mungkin ada dua kok soalnya mungkin ada yang dianggap dua gitu ya. Ada nomor 2 menurun, agak 2 mendatar kalau ada 2 pertanyaan gitu ya. Ya mungkin itu mungkin salah satu kendala juga buat siswa yang belum pernah. Jadi insya Allah kalau dia sudah pernah mungkin tidak mengalami kesulitan lagi. Terus satu lagi Mas, untuk TTS memang kan kalau misalnya penggalan kata ya itu tidak bisa. Jadi untuk TTS ini memang kalau misalnya arus listrik ya, itu tetap penulisannya nggak ada penggalan. Oh, tidak ada spasi. Nggak ada spasi ya, karena kalau di TTS nggak bisa gitu. Ya. Dari beberapa kendala tersebut Pak, jadi kira-kira apa yang Bapak akan lakukan nanti untuk meminimalisir kendala yang Bapak? Pertama tadi tentang buku dari banyak. Ya. Kemudian tentang pemahaman anak, tentang prosedur dari ya. Ya sebenarnya dari awal sudah kita beritahu sih untuk kesepakatan kelasnya sudah kita beritahu supaya juga itu berjalan dengan sebagaimana mestinya. Ya kita kan nanti kita akan buat kesepakatan kelas lah dengan anak-anak. Ya nanti supaya jangan terlalu banyak ada yang keluar masuk. Kemudian supaya tertib bagaimana kalau ada yang bertanya mau menjawab seperti. Kemudian dalam mengerjakan waktunya kita sepakatkan dengan anak-anak. Oh berarti Bapak tetap dampingi ya, pada saat proses ya. Anak-anak itu diskusi gitu. Cukup Pak untuk sementara pra observasi. Saya sudah tidak sabar untuk bisa melihat di dalam kelas Bapak. Saya berdoa mudah-mudahan apa yang kita rencanakan dapat berjalan
pekerjaan baik. Sampai ketemu besok Pak. Terima kasih banyak. Oke. Assalamualaikum. Sukses selalu Pak. Siap dong, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadiran ilahi Rabbi dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rangkaian listrik ya. Oke. Sekarang kita masih tetap belajar tentang rangkaian listrik. Kalau kita akan mengenal ya, memahami istilah listrik. Kalau sebelumnya listrik apa? Statik atau dinamis? Statis ya. Nah, kita memahami istilah listrik dinamis. Dapat 5 kelompok. Oke. Kita buat kesepakatan. Nanti kalau dalam kelompok gimana? Tidak ribut. Apa lagi? Tidak ribut ya. Harus tahu kapan berbicara dan kapan mendengarkan, kapan berbicara. Oke. Mau kelompok apa saja? 1, 2, 3, 4, 5. Taktik topeng banting topeng apa? Banting topeng kau. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Satu ke sini. 2. 2 ke sana. 3 mana 3? 3 ke sini. 4. 4 di kanan. 5 ke sana. Ini lembar kerjanya silakan diambil. Kelompok 4. Silakan, semuanya ada di bab 5 jawabannya. Buka bukunya ada di bab 5, bab terakhir. Bantu kamu nih, bantu juga. Buka bukunya. Ya bahan untuk semuanya. Di bab 5 semuanya ada jawabannya. Hah? Kan ada elemen-elemen itu. 3, apa 3? 3 turun kan? Turun down. Sini cross ke kanan ya. Down ke bawah, cross mendatang. Iya. Aku udah coba, Mas. Temennya nyari bantu ya. 161 ini nyari. Oke Pak, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Pak Wisnu, selamat pagi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Bagaimana Semangat. perasaannya ini gimana? Sekarang perasaan yang sekarang Pak? Perasaannya ya gembira Pak Siki. Gembira. Alhamdulillah. Proses pembelajaran yang direncanakan bisa terlaksana walaupun
siswa belum selesai semua menyelesaikan apa yang sudah kita siapkan. Oke, siap. Terima kasih Pak. Harapannya seperti itu Pak. Jadi secara garis besar apa yang sudah direncanakan di FPP itu dapat berjalan dengan baik. Ya. Berkenaan dengan itu Pak, terima kasih. Jadi tadi saya sudah di kelas bersama Pak Wisnu dan pada kesempatan ini adalah pasca observasi Pak. Kita akan merefleksi apa yang sudah kita lakukan, harus dilakukan di dalam kelas. Saya izin Pak, kemarin kan Bapak sudah membuat RPP rencana pembelajaran untuk hari ini. Dan di RPP tersebut Pak, dengan cerita yang tadi, apakah sudah semuanya berjalan sesuai RPP atau tidak? Ada yang sesuai, ada yang tidak. Oh berarti secara garis besar Kalau sesuai. secara garis besar sesuai. Yang seperti apa Pak garis besar yang sesuai? Yang sesuai dengan tujuan kan, siswa memahami istilah-istilah listrik dinamis. Kita memang sudah siapkan item pertanyaannya di TPS tersebut. Iya. Kalau yang sudah terjawab, jawabannya benar. Tapi memang kita bagi dalam 5 kelompok tadi ya. Iya. Nah itu tadi hanya satu kelompok yang selesai. Yang selesai. Ya, itu berarti termasuk yang tidak sesuai dengan RPP gitu Pak ya. Karena ada kelompok yang tidak sesuai. Oke Pak. Kendalanya apa Pak? Kendala yang Bapak temui tadi. Oh gini ya. Memang kan di crossword itu kalau siswa itu membaca buku dia lihat di bab 5 misalnya itu ya bab 5 memang pelajaran IPA kelas 9 itu kalau anak itu membaca dari awal itu memang agak sulit karena di situ kan soalnya itu memang diacak gitu ya. Jadi soalnya diacak jadi memang dia harus bisa mencari jawabannya itu posisinya di mana. Memang saya sengaja supaya anak-anak itu mau membaca buku itu. Oh gitu. Ya, Itu kalau berarti strategi Bapak ya? Iya. Karena kalau misalnya saya buat berurutan nanti anak-anak dari iya, depan benar. bagus sekali Pak. Iya. Jadi secara tidak langsung Bapak mengarahkan anak untuk dapat berpikir secara kritis, Iya. menyelesaikan soal bukan langsung terstruktur, tapi mereka bisa mencari dengan apa yang sudah Bapak berikan. Memang sepertinya ini Pak Sigit ya, yang kelompok yang bisa selesai itu dia mungkin timnya itu bagus, dia bisa membagi kepada rekan-rekannya, yuk ada yang jawab ini, ada yang jawab ini. Tadi kan terlihat tuh ada yang kelompoknya itu ada yang 50% yang mengerjakan, yang satu diam. Oke. Gitu. Berarti pada saat pembagian kelompok memang yang Bapak harapkan sudah tampil gitu, sudah muncul yang mungkin aktif di dalam visual gitu ya, ada yang mencari gitu, jadi dalam kelompok bisa hidup. Ada lagi Pak yang Bapak temui kendalanya? Jadi memang Berkenaan dengan waktu gimana Pak? Yang sesuai dengan RPP gitu. waktunya sepertinya memang kurang Pak Sigit. Kurang ya? Atau mungkin juga soalnya terlalu banyak. Oke. Kan ada 20 soal ya. Ada 20 soal. Tapi kebanyakan memang sebenarnya C1 Pak Sigit. Oh gitu. Ya, C1 ya sederhana ya. Semuanya ada jawabannya di buku itu ada, cuma dia mencari letaknya di mana gitu ya. Jadi harapan saya dengan dia membaca dengan dia mengerjakan tugas itu, dia membaca materi. Selain itu Pak, ada lagi nggak Pak yang kendalanya? Nah ini kesiapan anak ini memang ada beberapa anak tadi yang nggak bawa buku ya. Oh, yang Bapak khawatirkan kemarin ya? Bagaimana yang terbukti hari ini tidak membawa buku? Ada yang nggak membawa buku. Kemudian tadi ada juga yang membawa buku tapi bukunya masih di dalam tas gitu ya. Pas kita tanya ya, harusnya kita nggak perlu nanya, dia sudah mencari sendiri bukunya. Iya, mungkin dia mengandalkan temannya. Ya mana teman, jadi nggak merasa butuh dengan buku ya. Oke Pak, dari beberapa Pak kendala yang Bapak temui waktu, kemudian tidak bawa buku, materi yang Bapak acak tadi ya gitu. Solusi Bapak tadi untuk memecahkan masalah tersebut gimana? Jadi memang tadi kita
minta ke anak-anak supaya materinya dibaca lagi. Oke. Kita beri kesempatan kepada anak-anak untuk menyelesaikannya di luar jam sekolah. Oh, berarti tentang Ya. waktu juga nih Pak. Iya. Disajikan PR yang tadi. Ya, Oke. kerja kelompok di luar jam. Untuk buku Pak, anak yang tidak bawa buku tadi, Ya, saya kita, lihat Bapak suruh habilitas, ada yang dihabilitas, kemudian bersama temannya gitu ya. Ya, itu termasuk solusi Bapak. Apa yang akan Bapak lakukan untuk pembelajarannya dan untuk menyempurnakan? ya, jadi mungkin untuk menyempurnakannya, mungkin dalam pembagian kelompok itu mungkin kalau menurut saya dari pengalaman tadi ya, itu bagusnya memang dalam tiap kelompok itu berbagai variasi ya. Kemampuan anak Ya bisa ya. kemampuannya, misalnya dari kognitifnya Iya. lebih bagus, mungkin ada yang kepemimpinannya di situ, Oke. jadi bisa membagi tugas Iya. dalam kelompok tersebut. Mungkin ini juga harus dipertimbangkan juga, putra putrinya juga harus. Betul, gender Pak ya. Iya. Ya Pak, terima kasih secara garis besar sudah saya tangkap. Mudah-mudahan Bapak dapat menyelesaikan apa yang Bapak temui ya gitu ya dengan obrolan kita singkat ini. Di luar dari itu Pak, perasaan Bapak secara umum pada saat saya supervisi secara umum. Ya, kalau saya sih waktu di supervisi, kalau biasanya kan kalau di supervisi itu kan hidup gitu ya, Tegang gitu Pak ya. tegang gitu ya. Seperti ujian Pak. Iya, ya, jadi anak-anak juga tidak tegang, kita juga tidak tegang. Iya. Dan kita lebih banyak diberi pertanyaan gitu ya, buat dapat instruksi gitu ya. Oke, siap. Jadi itu Pak tujuannya, mudah-mudahan Bapak tetap tidak tegang gitu ya. Kemudian Bapak bisa menyelesaikan, mencari solusi dari permasalahan, dan saya statusnya hanya sebagai partner. Siap Pak, terima kasih. Ya, saya terima Sukses kasih selalu. banyak sudah dapat ilmu banyak dari Siap, Mas Pak. Iqbal. Terima kasih. Sukses selalu Pak. Sama-sama. Assalamualaikum.